Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkamah Syariah Tapak Tuan kelas 2. Anda memasuki zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mahkamah Syariah Tapak Tuan berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain 1. Perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. 2. Kewarisan. 3. Wasiat, wakaf, dan hibah. 4. Zakat, infak, dan sedekah. 5. Ekonomi syariah. Dan 6. Jinayat menurut Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Apakah Anda punya sengketa terkait perkara tersebut dan ingin menyelesaikannya di Mahkamah Syariah Tapak Tuan? Anda dapat mendaftarkan secara langsung ke Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Tahap pendaftaran. Dalam tahap pendaftaran, pihak berperkara datang ke Mahkamah Syariah Tapak Tuan dan disambut oleh petugas Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Petugas menanyakan keperluan pihak, lalu diberikan kartu pengenal oleh petugas security. Pihak berperkara kemudian menuju ke PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mahkamah Syariah Tapak Tuan, dan disambut oleh petugas untuk mengambil nomor antrian PTSP. Kemudian pihak berperkara menunggu sesuai nomor antrian untuk dipanggil oleh petugas PTSP. Pihak berperkara menuju loket PTSP setelah nomor antrian dipanggil petugas dan selanjutnya akan dilayani sesuai kebutuhan oleh petugas PTSP. Jika Anda penyandang disabilitas, petugas PTSP akan memberikan formulir penilaian personal. Di Mahkamah Syariah Tapak Tuan ada layanan pos bantuan hukum atau pos bakum yang memberikan jasa layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu tanpa dipungut biaya atau gratis. Pihak berperkara dapat membuat surat gugatan atau permohonan secara mandiri melalui layanan gugatan mandiri yang telah disediakan di area PTSP tanpa dipungut biaya atau gratis. Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan rangkap 7 dan syarat lainnya, lalu diserahkan kepada petugas meja pendaftaran atau loket layanan. Jika didaftarkan secara langsung, petugas meja pendaftaran atau loket layanan akan mengarahkan ke meja kasir untuk menaksir biaya panjar perkara. Setelah itu, petugas kasir memerintahkan para pihak untuk menyetorkan panjar biaya perkara sesuai jumlah yang ditaksir ke Bank Syariah Indonesia atau BSI, cabang Tapak Tuan. Setelah disetorkan ke bank, pihak menyerahkan slip setoran panjar perkara kepada petugas kasir. Lalu petugas kasir memberikan surat kuasa untuk membayar atau SKUM yang telah distempel lunas untuk didaftarkan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Setelah itu, pihak berperkara menuju meja pendaftaran untuk dibubuhi nomor perkara pada surat gugatan atau permohonan. Pihak berperkara juga dapat mengajukan perkara secara online atau elektronik melalui akun EKOT dengan persyaratan iKTP dan alamat email aktif. Pembuatan akun EKOT dapat dibantu oleh petugas mahkamah. Kemudian pihak berperkara membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Pada waktu yang telah ditetapkan, para pihak akan menerima surat panggilan relas untuk bersidang yang diberikan oleh jurusita Mahkamah Syariah Tapak Tuan ke alamat pihak berperkara. Apabila pihak berperkara tidak ditemui di tempat tinggalnya, maka jurusita memberikan surat panggilan relas kepada kepala desa domisili pihak berperkara. Jika pendaftaran melalui EKOT, maka surat panggilan relas kepada penggugat atau pemohon akan disampaikan melalui alamat elektronik. Proses persidangan. Para pihak berperkara mengambil nomor antrean sidang pada petugas penjaga sidang atau melalui mesin antrean sidang yang telah disediakan di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Kemudian, pihak berperkara menunggu sesuai nomor antrian untuk dipanggil oleh petugas penjaga sidang. Para pihak berperkara mendatangi kantor Mahkamah Syariah Tapak Tuan untuk mengikuti persidangan.
Apabila pihak berperkara mewakilkan kepada kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan dilakukan oleh kuasa hukum, kecuali majelis hakim memerintahkan para pihak untuk hadir di depan persidangan. Persidangan dibuka oleh Ketua Majelis Hakim. Sidang pertama adalah pemeriksaan identitas para pihak. Jika kedua belah pihak hadir dalam perkara gugatan, maka majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan untuk menempuh upaya mediasi. Apabila yang hadir satu pihak saja, maka majelis hakim akan menasihati pihak tersebut untuk berdamai. Jika perkara tersebut adalah permohonan, maka langsung dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh pihak yang mengajukan perkara. Dalam hal mediasi, para pihak dapat memilih mediator, baik mediator dari hakim ataupun mediator yang bersertifikat yang terdaftar di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Apabila para pihak sepakat, majelis hakim dapat menunjuk mediator yang terdaftar di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Para pihak menandatangani belangko tentang penjelasan mediasi dan belangko kesepakatan penunjukan mediator. Jika mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan kembali. Majelis hakim memeriksa pokok perkara, dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh pihak yang mengajukan perkara. Setelah itu dilanjutkan dengan eksepsi oleh tergugat. Majelis hakim akan memeriksa eksepsi tersebut. Apabila ingin melakukan gugatan balik, dapat disampaikan bersamaan dengan eksepsi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban tergugat atas gugatan penggugat, kemudian replik dan duplik. Setelah hal tersebut selesai, selanjutnya masuk ke tahap sidang pembuktian. Setelah itu, tahap kesimpulan yang dibuat oleh pihak berperkara. Setelah serangkaian persidangan selesai, agenda selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim untuk membacakan putusan. Pengambilan produk mahkamah. Setelah perkara putus dan telah berkekuatan hukum tetap, para pihak datang ke Mahkamah Syariah Tapak Tuan untuk mengambil produk mahkamah. Pihak berperkara menandatangani tanda terima produk mahkamah dari petugas dan membayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Petugas layanan produk mahkamah menyerahkan produk mahkamah kepada pihak. Dalam perkara gugatan, apabila para pihak keberatan terhadap putusan majelis hakim, dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan tersebut diucapkan, atau sejak putusan diterima oleh para pihak. Sedangkan dalam perkara permohonan, apabila para pihak keberatan terhadap putusan majelis hakim, dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan tersebut diucapkan atau sejak putusan diterima oleh para pihak. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara pro deo yang dibiayai oleh negara atau secara murni. Jika masyarakat ingin mengajukan perkara, silahkan datang ke Mahkamah Syariah Tapak Tuan tanpa melalui calo. Hakim, panitera, dan pegawai Mahkamah Syariah Tapak Tuan dilarang menerima tips dan melakukan pungli. Untuk mengetahui informasi mengenai layanan pada Mahkamah Syariah Tapak Tuan, masyarakat bisa mengunjungi website Mahkamah Syariah Tapak Tuan di mstapaktuan.go.id, akun Instagram ms_tapaktuan, akun Facebook Mahkamah Syariah Tapak Tuan.